Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kami sudah mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga hari ini kami mau datang untuk menyembah, memuji-Mu ya Tuhan. Dan berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya bahwa bangsa kami selalu ada di dalam hati-Mu. Bahwa Tuhan sendiri yang pegang kendali atas bangsa kami. Dan kami akan melihat bangsa kami akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang luar biasa ya Tuhan. Di mana sebab Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakilnya, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kiranya Tuhan Kau yang selalu menuntun mereka ya Tuhan. Untuk selalu diberikan hikmat sehingga mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Dan kami tahu ya Tuhan bahwa bangsa kami akan menjadi bangsa yang besar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Paniko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang sudah memilih hamba-hamba-Mu. Dan Tuhan yang akan memperlengkapi, mempertajam ya Tuhan. Beri kepekaan atas hamba-Mu ya Tuhan. Dan Kau sendiri Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, menjadikan kami umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan selalu memberkati hamba-hamba-Mu, memberkati keluarga besarnya. Dan Kau sendiri yang selalu memberikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami untuk generasi Yeremia. Sebab kami tahu akan lahir satu generasi yang luar biasa. Mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa ya Tuhan. Mereka akan dipenuhi roh Tuhan. Cinta mati-matian akan Tuhan. Tidak kompromi kepada dosa. Dan mereka mau bergerak untuk memenangkan jiwa. Kami tahu Tuhan akan adanya kebangkitan yang besar boleh terjadi. Dan itu akan dimulai daripada anak-anak muda Tuhan. Kami percaya dan kami akan melihat kiranya sekolah-sekolah, kampus-kampus, kantor-kantor, marketplace, dan pemerintahan yang ada, akan ada terjadi penuaian jiwa yang besar Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini yang menjadi doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Boleh lebih lagi tepuk tangannya untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Firman Tuhan berkata pada saat Tuhan Yesus memulihkan keadaan kita bersuka cita dan penuh dengan tertawa. Yang percaya katakan amin. Mari dengan sukacita angkat pujian ini sama-sama. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion dan kita bersuka cita. Mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita. Perkara besar Dia lakukan. Marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Sama-sama katakan. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion dan kita bersuka cita. Mulut kita mari tertawa bersama-sama. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita. Perkara besar Dia lakukan. Marilah kita bersuka. Mari siap-siap katakan. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak
Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin sepertinya kita menabur dengan air mata, tapi firman Tuhan katakan kita pasti menuai dengan sorak-sorai. Yang percaya sorakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara nyatakan dengan imanmu, come on. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Sama-sama. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya, sambil membawa berkasnya, sambil membawa berkasnya. Yang percaya sorakan amin. Haleluya. GPI PRJ siap kasih lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Engkau yang siap menjadi saksi Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Amin. Sebab ini adalah saat yang kita nantikan. Sama-sama kita menjadi saksi kebenaran Kristus. Sorakan hidup dalam hidupmu
saksi bagimu, jadi saksi bagimu, jadi saksi bagimu. GBI-PRJ sorakan haleluya. Tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa, sorakan. Sebelum duduk boleh ditengok kanan kirinya sambil bilang kita adalah saksi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik, saat ini kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Untuk tim multimedia kami persilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu, 9 November 2025 pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI-PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Kuncinya hukum kasih tadi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. That's it, very simple. Love Him with your whole heart. Cintai Dia dengan segenap hatimu. Unit Peleng Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 23 November 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 17 November 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Berdoa lebih dari 1 jam, tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Berarti berapa lama doanya Bapak Ibu? Dari situ saya mengerti doa membangun relationship dengan Tuhan. Bukan Anda duduk berlutut, lipat tangan, mata dipejamkan. Bahkan ketika Anda potong sayur, Anda ngobrol dengan Tuhan, hati ketemu dengan hati, itu pun membangun mesbah. Kalau dengan cara seperti ini, mungkin nggak kita membangun mesbah setiap hari? Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBI-PRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila ada Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI-PRJ CK7,
maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Menaikkan setiap pujian penyembahan kami hanya untuk Engkau Allah kami yang luar biasa. Biar hari ini Tuhan, kami mau terus bertemu muka dengan Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Dan menikmati setiap anugerah kasih kebaikan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sebab di dalam hadirat-Mu ada sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Kerinduan kami selalu ada bersama dengan-Mu. Haleluya. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari jemaat Tuhan katakan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Mari lebih sungguh lagi nyatakan, menyembah-Mu
Tuhan dan Rajaku. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Kasih jiwa kami. Seumur hidupku di hadirat-Mu. Boleh sambil angkat kedua tanganmu kau nyatakan. Menyembah-Mu Tuhan. Dan sepanjang hidup kami ya Tuhan, kami mau mengikuti Engkau. Hidupku di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Mari nyatakan sama-sama. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu hanya Kau kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku di hadirat-Mu, bahagiaku penuh di hadirat-Mu, bahagiaku penuh di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu kami tenang. Sebab hanya dalam hadirat-Mu Kau limpahkan damai sejahtera. Hanya dalam hadirat-Mu kami nikmati anugerah kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Hanya bersama dengan-Mu kami sanggup melangkah. Hanya bersama dengan-Mu kami kan lihat kemenangan yang Kau nyatakan bagi kami. Rancangan-Mu
ketenangan batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, Tersungkurku di kakimu. rasakan hadiratmu ya Tuhan. Rasakan hadiratmu. Ini janji kami Tuhan. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur Dengarlah seruan kami umat-Mu Tuhan. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Biar selama-lamanya ini menjadi kerinduan setiap kami Tuhan, menjadi keinginan setiap kami ya Bapa. Ya Rabaya Shanda, ya Rabaya Saka, ya Rabaya Shanda, ya Rabaya So, ya Rabaya Shanda, ya Rabaya Se. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk seumur hidup kami Tuhan, kami mau mengikuti-Mu. Ya Rabaya Shanda, ya Rabaya, dengan penuh iman Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, Sebab di dalam-Mu kami akan teguh menyatakan bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Harapan
dengan segala sesuatu yang kami alami dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Dengan hati yang begitu berserah, hati yang begitu berharap. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk untuk memuliakan-Mu. Ini komitmen kami Bapa, untuk mengiring-Mu seumur hidup kami. Bahkan ketika kami serahkan seluruh hidup kami, itu enggak akan cukup untuk membayar semua berkat, semua kasih pengorbanan-Mu Tuhan. Kalau kami mau hitung-hitungan Tuhan, semua oksigen, semua kesehatan kami gak mampu bayar. Hidup kami sudah dibeli dan sudah ditebus semuanya untuk-Mu Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu. Bahwa kami masuk dalam rencana-Mu sekalipun itu sulit. Bentuk kami bagaikan bejana-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam setiap detik kehidupan kami, ada satu tujuan kami, berjalan bersama-Mu. Memuliakan nama-Mu seumur hidup kami. Dan untuk itu kami datang hari ini Tuhan. Duduk di bawah kaki-Mu untuk mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Untuk mengerti pikiran-Mu Tuhan. Karena rancangan-Mu bukanlah rancangan kami. Tetapi kami tahu rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Dan kami akan keluar lebih daripada pemenang. Karena kami punya Allah yang lebih menang Tuhan. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Ambil alih, ini adalah waktu-Mu, ini adalah tempat-Mu. Berbicaralah melalui mulut, lidah, bibir hamba-Mu. Sampaikan kebenaran-Mu dan hanya kebenaran-Mu. Tutup bungkus ibadah ini hanya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan buat Allah kita saudara. Terima kasih untuk tim worship. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI PRJ, apa kabarnya? Saudara udah excited dengar firman Tuhan? Boleh bilang kiri kanannya, Tuhan berkati hari ini. Ya, saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin memperlihatkan sebuah gambar. Saudara bisa tebak nggak ini gambar apa? Boleh, silakan. Nah, yang sebelah kiri ini gambar apa saudara? Ada yang tahu? Apa? Padel. Yang sebelah kanan, ada yang tahu? Ini lagi hype banget saudara. Apa? Pickleball. Apa bedanya dan persamaannya pickleball dengan padel? Saudara perhatiin deh. Kalau padel yang bolong-bolong apanya saudara? Raketnya. Kalau pickleball yang bolong-bolong? Bolanya. Serupa tapi nggak sama. Sekarang banyak banget yang lagi, siapa yang main padel boleh saya lihat?
Ada yang main padel? Oh saudara nggak main padel ya? Saudara baca Alkitab terus ya, puji Tuhan. Ya. Nah hari ini kita mau bahas sesuatu yang berjudul spiritual health, kesehatan spiritual. Karena apa saudara, sekarang ini kita mulai health concern, betul? Kita mulai olahraga. Karena apa, kita harus punya tubuh yang sehat. Sekarang ini bukan hanya olahraga yang lagi hype, catering sehat di mana-mana. Sekarang makin lama makin murah. Udah nggak level makan mie instan, udah nggak level makan gorengan karena semua health concern. Siapa yang medical check up setiap tahun? Boleh saya lihat? Tuh, Bapak. Sekarang kita mulai juga peka akan kesehatan jiwa. Anak-anak sekarang, "Mah, saya kena mental nih, saya kena mental." Kayak tahu aja kena mental apa. Saya aja nggak tahu saudara kena mental itu apa ya. Tapi semua orang mulai concern akan kesehatan jiwa, kesehatan tubuh. Pertanyaannya, apakah secara roh kita sehat dan kuat? Karena sulit untuk medical check up saudara. Nggak ada alatnya, yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Dengan bantuan Roh Kudus. Tapi ngapain sih kita ngomong tentang olahraga di gereja? Karena 2 Timotius 2 mengatakan kita adalah atlet-atlet rohani. Orang-orang Kristen itu disamakan dengan apa saudara? Dengan petani, dengan prajurit, dengan olahragawan, atlet. Kenapa? Karena tiga-tiganya perlu proses. Ya, jadi atlet nggak gampang. Saudara tahu Uncle Yan, Koyan tahu? Yan Sutanjati, anaknya itu atlet renang junior. Jam 4 pagi udah bangun, jam 5 turun ke kolam renang, berenang sampai jam 6, jam 7 udah harus di sekolah. Setiap hari, ada harga yang harus dibayar. Emang pasti menang gak? Belum tentu. Petani, udah beli tanah, udah nabur benih, pasti menuai? Belum tentu. Kadang-kadang kena hama. Prajurit, udah berjuang sekuat tenaga, kena tembak, pasti menang perang? Belum tentu. Tapi ayat ini berbicara mengenai apa? Panggilan untuk ikut menderita. Kenapa sih orang Kristen harus menderita? Saudara, mama saya tanya saya gini, "Dek, jadi orang Kristen bukan tambah enak ya? Kok kayaknya tambah susah? Harus menyangkal diri, memikul salib, baca firman, diuji lagi." Karena apa? Karena penderitaan kita itu nggak ada bandingannya dengan kemuliaan yang akan kita terima. John Maxwell mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia itu diraih, digapai, bukan dipungut. Betul? Iya. Karena apa? Ujung daripada perikop ini mengatakan kita harus ikut menderita untuk memerintah bersama dengan Kristus. Wow, keren banget. Di Yerusalem yang baru selama-lamanya. Ya. Penelope Douglas mengatakan gini saudara, seorang pembuat buku di Amerika. The road to heaven feels like hell, but the road to hell feels like heaven. Jalan ke sorga memang terasa seolah-olah di neraka. Jalan ke neraka seolah-olah di sorga. Tapi itu pilihan. Kita mau bersusah-susah dahulu, bersenang-senang seterusnya. Atau kita mau bersenang-senang dahulu, bersusah-susah seterusnya. Itu pilihan. Ya. Nah, 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 mengatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, atlet menguasai dirinya dalam segala hal. Tadi ya, yang atlet renang itu. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Gak ada bandingannya saudara. Jangan menyerah. Memang ada mahkota apa sih yang disediain sama Tuhan? Saudara, di Alkitab ada 5 mahkota sorgawi yang Tuhan sediakan untuk mereka yang bukan hanya memulai pertandingan hidupnya dengan baik. Tetapi mengakhirinya dengan lebih baik. Ada mahkota yang abadi untuk mereka yang punya penguasaan diri. Ada mahkota kemegahan untuk mereka yang bawa jiwa. Gak gampang saudara bawa jiwa. Ada mahkota kemuliaan bagi para pemimpin rohani yang dapat dipercaya. Ada mahkota kehidupan untuk mereka yang tahan uji. Ada mahkota kebenaran bagi mereka yang setia merindukan kedatangannya setiap hari. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Jangan sampai kita punya pikiran gini, gak apa-apa yang penting masuk sorga. Di luarnya nyapu-nyapu juga gak apa-apa.
Saudara di sorga gak usah disapu. Bersih saudara, kinclong. Ya. Jangan sampai kita punya mental secukupnya saudara. Tapi kita aim high. Bahkan saudara di kitab Wahyu 24 tua-tua yang punya mahkota itu mereka lempar mahkotanya tersungkur di hadapan Tuhan. Apa gunanya mahkota kalau kita punya sang pemberi mahkota? Amin. Nah, kalau atlet aja bisa punya stamina yang prima, bagaimana kita bisa punya roh yang prima? Saya menginterview seorang atlet maraton pemimpin di gereja kita juga saudara di sini di PRJ. Dia bilang gini, Ci, untuk bisa jadi atlet yang punya stamina yang prima ada 4 hal yang harus dilakukan. Pertama, punya asupan nutrisi yang baik. Karena apa? Otot itu perlu makanan saudara. Dia perlu vitamin, mineral dan sebagainya. Kalau enggak habis nanti. Bahkan PT saya bilang kalau vitamin itu enggak ada, itu bisa diambil dari tulang. Sehingga tulangnya jadi keropos. Saya belum ngecek sih benar atau enggak, nanti kita cek sama-sama. Yang kedua, disiplin. Kalau atlet renang, ya disiplin renang. Kalau atlet lari, ya disiplin lari. Yang ketiga, latihan kekuatan, strength training. Saudara, sekarang ini banyak fisioterapis, kemudian chiropractor yang kedatangan orang-orang yang keranjingan padel. Karena apa? Lututnya mulai sakit. Tumitnya, ankle-nya mulai sakit. Karena apa? Padel kan lebih kecil lapangannya daripada tenis. Tapi kiri kanannya jalan. Ketika otot kita nggak kuat saudara, aus lututnya. Makanya dia bilang, Ci, hati-hati. Atlet ini yang bilang, harus strength training, angkat beban. Ototnya harus kuat, kalau nggak hancur nanti organnya. Dia bilang gitu. Nah yang keempat, istirahat yang cukup. Ya, nah bagaimana cara mengaplikasikannya kepada kita sebagai atlet-atlet rohani? Yang pertama, asupan yang baik. Saya mau tanya dulu, berapa banyak di antara saudara yang sehari makan 3 kali? Ada? Gak ada? Oke, 5 kali. Saudara makan berapa kali sih? Berapa? 2? 3? Ya oke. Ada yang 5 tadi di ibadah yang lain. Saya makan 5 kali itu kayak lagi retreat saudara. Kalau kita retreat kan pagi, terus naik pisang goreng, terus siang belum lapar masih duduk, udah martabak, terus udah gitu makan malam lagi, 4 sehat, 5 sempurna, 6 kolesterol. Ya, baru duduk dengar firman, makan lagi, duduk, makan lagi, duduk, makan lagi. Nah, kalau tubuh kita makan makanan jasmani, roh kita makan apa saudara? Matius 4 ayat 4 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara yang setiap hari baca Alkitab? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi, jangan setengah tiang. Ya, puji Tuhan ya. Boleh bapak-bapak silakan. Saudara, apa yang terjadi ketika kita makan secara jasmani, saudara? Lalu jiwa kita beri makan dengan apa? Belajar saudara. Ilmu. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S7. Tapi saudara, roh kita enggak kita kasih makan. Nah, hidup kita terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Yang mana yang kita kasih makan, dia yang lebih kuat. Ketika kita makan sehari 3 kali, tubuh kita akan kuat. Apakah kita belajar setiap hari? Mungkin enggak setiap hari. Sehingga tubuh boleh maju ke depan, jiwanya ke tengah. Kalau kita hanya kasih makan roh kita seminggu sekali, itu pun di gereja dan disuapin, ini yang akan terjadi saudara. Tubuh akan memimpin di depan, jiwa di tengah, roh paling belakang karena roh kita kelaparan. Dikasih makan seminggu sekali, puasa Senin sampai Sabtu. Nah, apa yang akan terjadi saudara? Galatia 5 ayat 16 sampai 17 mengatakan, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kenapa banyak orang Kristen yang gak punya self control?
Karena rohnya lemah. Dia tahu apa yang baik, dia lakukan apa yang tidak baik. Dia tahu apa yang benar, dia lakukan apa yang tidak benar. Setiap kali jatuh ke dalam dosa yang sama. Bagaimana caranya supaya rohnya maju ke depan? Baca firman Tuhan. Kapan? Setiap hari. Kan kita setiap hari makan. Ada yang bilang sama saya gini, bapak-bapak tahan dulu ya, belum ya? Oke. Ada yang bilang sama ini, Ci, saya udah baca tapi lupa, percuma. Lebih baik dijelasin aja. Saya tanya sama saudara, saudara makan kan? Makanan yang saudara makan, saudara buang gak? Buang gak? Enggak ya, saudara simpen terus ya? Kalau saudara simpen terus, saya gak mau duduk dekat saudara. Kita buang pasti. Percuma dong kita makan. Betul? Betul. Jadi gak usah makan dong. Walaupun kita makan lalu kita buang, pasti ada yang nyangkut. Nutrisinya, vitaminnya, mineralnya kita serap dulu lalu kita buang. Demikian pula dengan firman Tuhan. Setiap firman walaupun tidak ngerti, baca dulu saudara. Pasti ada yang nyangkut karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Nah, ketika kita baca setiap hari, roh akan maju ke depan, jiwa boleh mundur ke belakang. Tapi Ci, aku udah baca firman setiap hari, tetap jatuh dalam dosa yang sama. Gimana caranya supaya roh bisa maju ke depan? Salah satu caranya bisa gini saudara, puasa. Makanya di sini kita ya para pengerja harus puasa seminggu 2 kali. Apakah tujuan puasa itu adalah untuk mengubah keputusan Tuhan? Kita puasa lalu kita bilang, Tuhan aku mau ini, rohku lebih kuat, Tuhan kasih. Bukan saudara. Dia tetap Tuhan, kita tetap hamba. Jangan dibalik. Puasa bukan untuk mengubah keputusan Tuhan. Puasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengatakan gini, Tuhan kebutuhan utamaku makan. Tapi hari ini aku gak makan. Karena aku lebih perlu Engkau daripada perlu makanan. Aku serius nih Tuhan. Aku pengen kenal Engkau lebih dalam lagi. Nah ketika saudara puasa, apa bedanya dengan intermittent fasting? Saudara menyembah. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Gantikan makanan jasmani dengan makanan rohani. Jika saudara lakukan itu setiap hari, boleh tukeran? Roh saudara ada di depan. Saudara tetap harus berhikmat. Baca buku, dengar firman setiap hari. Nanti jiwanya akan di tengah. Dan tubuhnya akan pindah ke belakang. Sehingga ketika saudara tahu kehendak Tuhan, saudara bisa melakukannya. Saudara bisa menang atas dosa. Terima kasih Bapak-Bapak, Tuhan Yesus berkatin. Kasih apresiasi dulu saudara. Nah firman Tuhan yang kita baca setiap hari saudara, bukan hanya akan menyehatkan roh kita, tapi itu berfungsi sebagai perlengkapan senjata Allah. Karena Efesus 6 ayat 13 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ada berapa senjata perlengkapan Allah saudara? Ada 6. Ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh dan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Dari antara 6, 5 itu defensive weapon. Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena si iblis itu seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat dia telan? Orang yang gak ngerti firman. Seperti siapa? Hawa. Nanti iblis akan bilang, bukankah Tuhan berfirman? Terus kita bingung, oh iya ya, firmannya yang mana ya? Jadi bingung saudara. Nah, hanya satu saudara senjata yang bisa melawan. Pedang, yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ketika Yesus dicobai, dia nggak pakai perkataannya, dia pakai firman Tuhan. Sebab ada tertulis. Karena firman Tuhan punya kuasa untuk melawan iblis. Seringkali iblis itu matanya tertuju kepada orang-orang yang Tuhan lihat. Misalkan Tuhan lihat saya, iblis juga lihat. Karena apa? Karena dia ingin menggagalkan rencana Tuhan. Kalau saya dipakai Tuhan, saya bisa bawa banyak jiwa. Dia nggak akan repot-repot habisin energi ngurusin orang lain yang bisa jatuh sendiri dalam dosa saudara. Dia akan lihat kemana Tuhan memandang, seperti Ayub. Ketika Tuhan memandang Ayub, Tuhan bangga, iblis mulai datang, dia mulai lihat Ayub. Gue godain. Tapi dia harus minta izin sama Tuhan. Ketika Tuhan izinkan berarti itu untuk menguji kita. Ya. Nah, pedang ini bisa mengusir setan. Pedang ini bisa punya kuasa untuk menggenapi janji-janji Tuhan dalam hidup kita, saudara. Pakai.
Tapi gimana kita mau pakai kalau kita nggak tahu firman Tuhan? Dan pedang ini bermata dua. Bukan hanya untuk melawan iblis, tapi untuk mencongkel setiap panah api daripada si jahat. Karena si jahat akan terus memanahkan kepada kita. Nanti iblis akan bilang, ngapain kamu ampunin dia? Dia tuh jahat banget loh sama kamu. Bales, kalau enggak kamu dibully terus. Tapi kalau kita tahu firman, kita tahu pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan dunia, saudara? Lalu ketika kita mulai punya mental korban, nangis lagi, kita ingat firman Tuhan, engkau berharga di mataku. Sehingga ini panah-panahnya keluar, saudara. Karena waktu zaman dulu itu, Israel itu kebudayaannya nggak tinggi. Perlengkapan senjata Allah yang dipakai itu perlengkapan Romawi. Pedang mereka segini, 40-60 cm. Cukup untuk mengorek panah daripada lawan. Nah, ini saudara, banyak orang yang salah kaprah. Musuh kita bukanlah melawan darah dan daging. Melawan penguasa-penguasa di udara. Karena seringkali kita pakai ini untuk melawan orang lain. Teman saya WhatsApp saya saudara gini, Tin, mertua saya bilang ini. Dia kasih ayat firman Tuhan. Saya harus balas pakai ayat yang mana? Loh, ini bukan untuk melawan orang lain, saudara. Bahkan saya pernah dikutukin pakai firman Tuhan oleh seorang Kristen juga. Terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Hati-hati cara menggunakan pedangnya. Kita nggak boleh benci sama orangnya, kita benci sama dosanya. Karena orang yang sukar, orang yang suka menyakiti sebenarnya orang yang patut dikasihi. Kenapa mereka selalu menyakiti? Karena mereka tidak dikasihi. Sehingga mereka nggak punya kasih, mereka nggak bisa mengasihi, mereka bales orang lain, saudara. Dan untuk itu Tuhan tempatkan mereka di tengah kita. Kalau kita sama dengan dunia, apa bedanya? Tujuan kita untuk mengasihi mereka. Berkatilah orang yang mengutuk engkau. Nah, yang kedua, selain firman Tuhan apa? Disiplin. Disiplin apa? Kita atlet rohani, disiplin berdoa karena doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Tetapi seringkali kita lupa berdoa. Kita lupa bernafas. Enggak Ci, aku tiap hari doa kok. Saudara pernah doa makan 2 kali enggak? Pernah. Karena doa itu dianggap sebagai apa? Rutinitas. Tuhan terima kasih Tuhan atas makanan yang saya makan. Terus kita ngobrol sama teman. Terus kita lupa pas mau makan kita doa lagi. Tuhan terima kasih Tuhan. Kata Tuhan, tadi udah ngomong bro. Oh iya lupa Tuhan, sorry. Karena we don't mean it. Karena itu kebiasaan. Bangun Tuhan, terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan. Kalau mau tidur kita doa lagi, Tuhan terima kasih atas hari ini. Aminnya kapan? Besok saudara. Kita lupa lagi berdoa ngantuk gitu ya. Ingat saudara ya, doa itu komunikasi 2 arah bukan 1 arah. Wow, Jesus, why you never help me ah? Every time I pray, like nothing one leh. See my friend, she asks small thing, you also help. Me, big problem, you quiet only. How come like that? I'm helping. Huh? Help where God? Hey Jesus, long time no see. How are you? I'm anyway at Jesus. Can help me get my job promotion? I really want that job Well, then also can bless me with a new girlfriend. My current girlfriend, I think not so good Can find me a new one? Thanks Jesus. Hey Jesus, sorry I'm late Just finished binge watching Squid Game. Wah, shiok sia the ending. Then that Candy Crush level also very hard. Took 3 hours to beat sia. Nah, saudara seringkali kita lupa. Dia Bapak kita. Dia pengen anak-anaknya ngobrol sama dia. Apakah setiap kali kita berdoa kita izinkan dia ngomong, saudara? Apakah kita yang ngomong terus? Kita sampaikan list kita, Tuhan aku mau ini A, B, C, D, E. Kita tutup amin, baru dia mau ngomong saudara. Kita tutup amin. Dia sudah korbankan nyawanya. Supaya Efesus 6 ayat 18 terjadi. Berdoalah senantiasa kapanpun kita mau datang. Kita nggak perlu sembelih hewan saudara. Kita nggak perlu datang ke imam pengakuan dosa. Kita nggak perlu adain korban pendamaian. Tuhan katakan anakku, every time you need me, just come. Dia hanya sejauh doa. Tapi dia pengen ngobrol saudara. Gimana caranya bisa dengar suara Tuhan?
Matius 6 ayat 6 mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, sebagai anak, kenalkah kita suara Bapa? Saudara, kalau papa saudara telepon, saudara bisa kenal suaranya? Bisa ya? Seekor domba tahu jelas suara gembalanya. Ganti gembala dia nggak akan mau nurut. Karena domba itu nggak punya perlawanan, saudara. Dia hanya punya telinga yang peka. Karena itulah kita diibaratkan sebagai domba. Supaya kita tahu suara gembala kita, saudara. Nah, gimana caranya supaya kita tahu apa bedanya suara Tuhan, suara iblis dengan suara hati nurani kita? Dengan baca firman. Karena Tuhan tidak pernah berlawanan dengan firman-Nya. Tapi dari mana kita tahu firman-Nya kalau kita nggak baca? Ketika kita dengar suara. Banyak ibu-ibu yang datang sama saya bilang ini, Ci, aku lagi berdoa. Berdoa apa? Aku pengen divorce. Tuhan udah jawab belum? Belum, Ci. Udah. Hah? Kapan? Di Alkitab udah ada, saudara. Apa yang dipersatukan Tuhan? Janganlah diceraikan manusia. Karena kita nggak tahu Tuhan udah jawab. Dia pasti jawab. Ya. Nah, gimana caranya Tuhan ngomong? Ada beberapa cara. Yang pertama melalui firman-Nya. Kalau telinga rohani kita belum peka, kalau mata rohani kita belum peka, bisa baca. Itu dulu, saudara. Baca 1 kali dari kulit ke kulit belum ngerti, baca 2 kali. Dari kulit ke kulit 3 kali. Nanti pelan-pelan saudara akan bisa ngerti. Pelan-pelan telinga saudara mulai peka, mata saudara mulai peka. Kalau saya, saudara ya, ini cara saya. Setiap pagi, di jam yang sama, di tempat yang sama, saya masuk ke kamar. Semua orang udah tahu jam itu, bahkan anjing saya tahu jam itu dia harus cari saya di mana. Saya kunci kamar. Saya mulai penyembahan. Jangan langsung ngomong, saudara. Bilang, Bapa, thank you Jesus. Aku mau nyanyi untuk Engkau. Aku mau memuji Engkau. Aku mau berterima kasih atas segalanya. This is your daughter. I'm coming to you. Mulai penyembahan, mulai mengakui dosa-dosa kita. Lalu kita mulai berdoa, Tuhan, Papi, aku pengen ini. Tapi terserah Papi yang mana yang lebih baik. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Kita nggak tentuin dulu jawaban doanya, saudara. Karena seringkali kita tentuin, Tuhan aku mau ini. Ketika kita nggak dapat, kita bilang Tuhan nggak jawab. Saudara kalau nggak mau kecewa, saudara bisa kasih tahu. Tuhan aku pengen ini. Tapi jangan tentuin karena dia yang Tuhan, kita yang hamba. Jangan kita balik, saudara. Lalu setelah itu apa? Diam dulu sejenak. Izinkan dia berbicara. Dia bisa berbicara melalui apa? Visi, saudara. Vision itu apa? Ketika kita nggak tidur, kita dapat satu bayangan, satu gambaran, itu Tuhan berbicara. Waktu saya lagi doain anak saya udah cerita sama Bu Hera, saya bisa lihat sebuah jembatan. Nah, tapi kita harus bisa interpretasi juga. Untuk teman saya, Tuhan berbicara kepada dia melalui mimpi. Dan mimpinya itu selalu terjadi keesokan harinya, persis sekali. Seperti kepada Yusuf. Ada yang lagi berbicara melalui apa? Audible. Selama 30 tahun melayani, saya pernah dengar suara Tuhan hanya 1 kali. Pagi-pagi, saya pikir itu suara suami saya. Ternyata apa, saudara? Handphone saya baterainya habis. Harusnya saya ke gereja melayani. Saya hampir kebablasan. Lalu saya dengar ada suara Tin. Antara sadar dengan gak sadar saya pikir suami saya. Saya belum bangun. Begitu dia ngomong Tin yang ketiga, saya bisa lihat nama saya. Jelas-jelas besar-besar, langsung saya bangun. Aduh, saya kaget. Kalau Tuhan gak bangunin mungkin saya gak khotbah, saudara. Itu pertama kalinya saya dengar. Karena dia hanya sejauh doa. Ketika kita setia, ketika kita terus cari perkenanannya, dia akan bersedia ditemui, saudara. Yang ketiga, latihan iman. Tahukah saudara bahwa tubuh kita itu ada bagian-bagian tertentu yang semakin dilatih, semakin kuat, semakin bagus. Yang pertama apa? Otot. Semakin dipakai dia akan semakin kuat. Kalau saudara nggak jalan 3 bulan,
lihat deh kakinya akan kecil karena ototnya mengecil. Nanti mau jalan lagi susah. Yang kedua apa? Otak. Semakin dipakai semakin bagus mencegah Alzheimer. Yang ketiga apa? Iman. Bagaimana cara pakai iman? Pertama-tama di 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah itu, latihan rohani berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah di sini bukan ibadah hari Minggu saudara. Ibadah di sini adalah Eusebia, bahasa Yunaninya artinya kekudusan. Mulai berjalan di dalam kekudusan, semakin lama semakin dekat sama Tuhan. Dan saudara lihat, otomatis akan membenci dosa. Ketika kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, ketika kita sudah ketemu sama Tuhan, otomatis yang kotor kita udah mulai menjauhi. Karena kita makin lama makin serupa dengan Tuhan. Amin. Saudara, kita ke gereja gak diabsen sama Tuhan. Bukan masalah kita ke gereja dari pagi sampai sore 5 ibadah lalu centangnya tinggi saudara. Bukan masalah kita GBA centang tinggi lalu Tuhan senang saudara. Tuhan katakan bukan barang siapa berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya, kita baca Alkitab bukan untuk centang. Kita baca Alkitab untuk tahu apa kehendak Bapa. Waktu saya di Australia, saudara saya sekolah. Saya datang lecture, saya kaget kok lecturenya 500 orang. Terus mana absennya? Gak di absen saudara. Mau datang mau gak datang lecturernya gak mau tahu. You mau datang, you dengerin. Nggak mau datang juga nggak apa-apa, yang penting you bisa. Terus saya datang tutorial, ada PR, saya pikir saya kerjain, saya dapat nilai. Nggak ditanya saudara PR-nya. Based on participation mark, saya kaget apa itu based on participation. Kalau tutornya nanya, kita angkat tangan, kita jawab, itu yang dinilai. Saya coba jawab saudara, waktu itu math, kan saya baru ke Australia. Terus saya bilang, oke, jawabannya 3-1, dia tanya gini, how did you get that? Aduh. Saya nggak bisa jelasin ya akar pangkat 3 dari lala. Akar pangkat 3 apa sih nggak tahu. Dia bilang oh sorry, you don't get it. Tapi itu juga yang terjadi atas kehidupan kita. Tuhan perlu participation kita saudara. Melakukan kehendak Bapa. Yang dinilai bukan hanya participation mark. Lulus ujian. Ujian apa? Ujian iman. Naik kelas. Ya. Latih imanmu. Praktekkan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kita punya kuasa itu saudara. Apa yang Yesus lakukan? Preach, heal, and deliver. Mengabarkan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Sebenarnya kita punya kuasa itu. Tapi karena roh kita terlalu lemah, makanya kita nggak punya. Nanti saya akan kesaksian saudara ya. Yang keempat, istirahat, sabbatical rest. Mazmur 127 ayat 2 mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ketika kita sudah melakukan bagian kita, serahkan bagian Tuhan. Jangan ambil saudara. Hari Minggu ibadah, sisanya berikan waktumu untuk keluargamu. Mereka penting. Kalau masih ada waktu lagi, masuk saudara. Bisa bahasa roh 1 jam, bisa soaking 1 jam. Soaking itu apa? Saya setel lagu instrumen. Rohani tentunya. Saya bilang Tuhan mau ngomong apa? Saya suka tanya Tuhan, saya harus sharing firman apa? Lalu saya tutup mata, saya diam aja saudara selama sejam. Nanti saya kadang-kadang bisa lihat, saya khotbah apa, itu Tuhan tuntun ayat demi ayat cepet-cepet catat. Nanti kalau stop, besok masuk lagi. Tuhan akan kasih tahu. Kita latih iman kita saudara. Makin lama makin peka. Ya. Hari ini kita belajar bagaimana punya roh yang sehat dan kuat. Bagaimana menjadi true worshipers, penyembah-penyembah sejati. Yang pertama, baca dan renungkan firman-Nya siang dan malam. Kedua, disiplin berdoa. Ingat doa itu komunikasi 2 arah. Ketiga, latih imanmu mulai dari hal kecil. Keempat, cari wajahnya. Charge and recharge. Mesin aja perlu istirahat saudara.
Tuhan sudah tunjukkan 6 hari dia menciptakan, hari ke-7 dia istirahat. Saya boleh minta WL dan singers ya saudara. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Ada seorang ibu, dia dulu anggota jemaat kita saudara. Sekarang dia ke gereja lain tapi dia sedih banget, dia mulai jauh dari Tuhan. Dia bilang, Citin, aku sekarang nge-vape. Hah? Saya tanya, kenapa Ci? Beban hidupku terlalu berat. Anak-anak mulai gak mau ke gereja. Suamiku gak kerja. Mertuaku udah meninggal, meninggalkan hutang yang banyak puluhan M. Aku punya rumah yang besar mau aku jual. Gak laku-laku Ci. Ada beberapa tanah-tanah kecil gak diganti nama, gak laku juga. Bahkan aku merasa rumahku kena kutuk Ci. Saya tanya, maksudnya gimana? Kita suka lihat makhluk-makhluk lain. Kadang-kadang hair dryer bisa nyala sendiri. Kalau aku nggak nge-vape, mungkin aku udah gila Ci. Ini salah satu cara supaya aku bisa stay waras. Gimana, bantu aku? Saya cuma tanya sama dia gini, Cici masih percaya nggak Tuhan bisa buka jalan? Dia bilang percaya sih. Boleh nggak saya bantu Cici puasa? Cici puasa. Dia bilang boleh, tapi aku nggak bisa puasa nge-vape. Saudara, jangan buka celah. Saya bilang, saya akan bawa pendoa. Doain rumah Cici, bebaskan semua dosa, kutuk, penyakit keturunan, tapi Cici jangan buka celah. Kalau Cici buka celah, nanti keluar bisa masuk lagi saudara. Dia bilang, jadi gimana? Aku gak tahan lagi. Saya bilang gini, kalau Cici pengen nge-vape, masuk ke kamar, kunci pintu penyembahan. Dia bilang, saya coba ya, saya akan bantu. Kita sama-sama puasa. Lalu saya bawa pendoa, kita udah lepaskan semua kutuk. Saya bilang, Cici bertobat. Kita bertobat setiap hari saudara, bukan sekali. Ketika kita jatuh dalam dosa, buru-buru bertobat supaya kita bisa masuk ruang maha kudusnya lagi. Ya, lakukan setiap hari. Dia bilang, saya coba. 2 minggu kemudian, dia WhatsApp saya, dia bilang gini, Ci, 1 tanah udah terjual 150 juta. Bagaimana dengan rumah? Rumah sudah ada yang mau nawar. DP-nya sudah mau dibayar. Berikan kemuliaan buat Allah kita saudara. Jangan taruh 2 kaki di 2 perahu saudara. Ketika saudara beriman, lakukan bagian saudara. Terus press on. Walaupun seolah-olah gak kuat, walaupun seolah-olah gak melihat pintu yang terbuka. Belajar untuk melihat dengan mata rohani, bukan dengan mata jasmani. Dia Bapa yang baik saudara. Kita gak layak jadi anaknya. Tapi kalau Bapa di dunia tahu memberikan yang baik, masakan Bapa di sorga gak bisa memberikan yang terbaik? Bukankah seluruh dunia ini adalah miliknya saudara? Kalau dia mau bantu saudara, semudah membalikan telapak tangan. Asalkan kita setia. Dia jauh lebih daripada setia. Dia berjanji barang siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan itu adalah saudara dan saya. Amin. Hari ini kita mendekat. Kalau saudara mulai jauh, minta ampun saudara. Saya rindu bahwa di batu nisan kita tertulis 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis finish. Dan aku telah memelihara iman. Dan saya berdoa, saya akan lihat saudara dengan mahkota-mahkota saudara di Yerusalem yang baru. Karena kita lebih daripada pemenang. Kita akan tutup saudara. Saya rindu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan lembut dari dasar hati kita yang terdalam sebagai komitmen kita. Jadikan ku hamba yang setia. Basuh aku Tuhan, kalau kami tidak menjadikan-Mu prioritas utama kami minta ampun. Basuh kami di dalam darah-Mu Tuhan. Kami mau kembali seperti anak yang hilang itu Tuhan. Kalau mulut kami sering komplain sama Tuhan, kami sering menyakiti orang lain, jamah bibir kami, kuduskan Tuhan. Kami mau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Pakai kami Tuhan, bagaikan bejana-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi hamba yang berkenan kepada-Mu.
segalanya kami rindu Engkau Tuhan. Lebih daripada emas, perak dan permata. Ketika kami punya Engkau, kami gak perlu yang lain. Kami sudah cukup Tuhan. Bawa kami masuk lebih dekat dan lebih dekat lagi masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Bersekutu dengan-Mu. Buka telinga rohani kami, buka mata rohani kami. Bersekutu dengan-Mu. Asal satu hal, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, karena kami perlu Engkau. Sekali lagi saudara katakan, basuh aku di dalam darah-Mu Tuhan. Basuh aku. Bapak, kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Basuh mereka, kuduskan mereka Tuhan. Pegang tangan mereka, berjalanlah bersama dengan mereka dalam setiap detik kehidupan mereka. Jangan pernah tinggalkan mereka, karena mereka perlu Engkau Tuhan. Lebih dari segala harta, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ini Kau Tuhan. Perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan-Mu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Silakan duduk. Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri yang akan mendatangkan berkat bagi setiap kita yang percaya dan berkenan bagi Tuhan. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Pada saat ini, Engkau sedang ingatkan pada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja-Mu, bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Sungguh Bapa, kami mengasihi-Mu. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan juga mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Untuk itu, mari kita introspeksi. Adakah hal-hal yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan? Bila ada, mari kita akui di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami boleh menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Bapa.
Tuhan Yesus, ampuni kami, layakkan kami untuk kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah percaya. Anak di bawah 12 tahun belum boleh menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Adakah Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan kudus? Bila sudah, mari kita undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari saudara-saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan, pengurapan kasih mula-mula, pengurapan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan akan pakai engkau untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau akan lebih daripada menang. Terima, terima, terima. Syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Kau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa anak domba Allah. Jauhkan dari serangan si jahat. Berkati keluarganya. Para suami, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usaha dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu.
Apapun yang kau lakukan, Tuhan buatnya berhasil dan beruntung. Para istri, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, namamu dimuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Kau pimpin kehidupan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, terus bawa mereka naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Jadilah kekudusan. Engkau generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan siapkan pasangan yang sepadan. Para single parent, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang engkau perlukan Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan bagimu. Semua jemaat, mari kita angkat tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terbeban berat sudah mendapat jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan. Kami mengucap syukur atas segalanya. Seluruh jemaat GBI PRJ sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh saya melihat tangan-tangan yang diberkati pada hari ini. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk PDP Tin Setiawati yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Dan di kesempatan yang baik ini kami mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di GBI PRJ. Jangan malu-malu, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Oh, ada di belakang. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah GBI PRJ. Dan bagi Bapak Ibu Saudara jiwa baru bisa scan QR Code yang ada di layar untuk mengisi biodata jiwa baru. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Untuk Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persembahan bisa sekali lagi angkat tangannya. Maka teman-teman pengerja dengan cepat akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan untuk Bapak Ibu yang memberikan persembahan melalui kris yang ada di depan bangku Bapak Ibu ataupun yang ada di layar, pastikan rekening penerimanya adalah atas nama kolekte GBI PRJ. Bila sudah siap, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan deklarasikan doa persembahan dan nanti akan ditutup dengan doa penutup dan juga doa berkat. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita tutup doa dan juga doa berkat, ada yang ingin saya sampaikan.
Yang pertama bahwa apps GBI PRJ yang baru sudah tersedia dan juga sudah dapat di-download melalui App Store maupun melalui Play Store. Dan bagi Bapak Ibu yang sebelumnya atau dahulu sudah pernah mendownload, bisa mengupdate langsung versi yang terbaru. Jadi tidak perlu mendownload ulang, hanya tinggal mengupdate saja. Yang berikutnya, bagi Bapak Ibu yang kesulitan untuk mendownload atau tidak bisa mendownload, sekretariat di depan sudah bersedia untuk membantu Bapak Ibu. Ya. Lalu untuk booking tiket ibadah anniversary dan Christmas yang ke-28 sudah mulai bisa di-booking per hari Senin tanggal 10 November 2025. Jadi bukan Senin besok, tapi Senin besoknya lagi tanggal 10. Ya. Lalu satu lagi yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, ingin memberikan sponsorship untuk HUT GBI PRJ yang ke-28 ini juga bisa langsung hadir ke sekretariat yang ada di depan. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu. Kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi, berkati berlimpah-limpah. Kau berikan kesehatan yang terbaik, Kau jaga, Kau lindungi keluarga-keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa, yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus, yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, kiranya Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu,
terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan, karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.